Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus, senang sekali bisa kembali menyapa kalian di channel Gereja YouTube. Bersama saya di sini Leonardo Sirait. Gimana kabarnya hari ini? Saya doakan kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya kan? Yang pastinya diberi kesehatan, damai sejahtera, dan tentunya berkat yang tak putus-putus dari Yesus Kristus. Di video kali ini kita akan menyaksikan momen yang menyentuh gitu ya. Seorang uklim yang sebelumnya mungkin keras dan penuh tanya gitu ya. Akhirnya dibukakan matanya setelah mendengar penjelasan penuh dari penjelasan dari apologet Kristen ya, dan kebenaran diberikan gitu ya. Percakapan yang bikin kita berpikir sekaligus merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Tapi sebelum kita mulai, saudara-saudara boleh dong saya minta dukungan saudara-saudara semua untuk bantu klik tombol subscribe. Jangan lupa tekan juga loncengnya ya, berlangganan, dan share video ini ke teman-teman, ke keluarga, dan grup WhatsApp saudara ya. Karena siapa tahu satu video ini jadi jalan terang bagi orang lain untuk mengenal Yesus. Yuk sekarang kita sama-sama tonton video berikut ini. Irma. Ya, selamat malam Irma. Halo. Malam Bang. Ya, Irma silakan nyalakan kamera. Ya, Irma saya mau tanya ini, Irma ini Muslim atau bagaimana? 5 bulan yang lalu memutuskan untuk Kristen Bang. 5 bulan ya. Kapan-kapan saya mau karena banyak sekali orang yang inbox saya bilang begini, Bang, saya mantan Muslim. Boleh nggak saya Bang bersaksi? Kapan-kapan nanti kita buka forum ya, untuk yang mantan-mantan Muslim atau ex-Muslim yang sudah convert ke Kristen. Tapi begini, saya nggak mau seperti channel-channel yang lain. Dulu pernah ada channel namanya Yusuf Manubulu. Nah, dia menyaksikan kesaksian-kesaksian orang yang masuk Kristen. Tetapi beberapa saya tonton, saya meragukan. Dan saya nggak mau channel saya jadi channel seperti itu. Saya mau konfirmasi dulu. Kalau Anda bohong-bohong, Anda saya buang. Makanya saya mau tanya, beneran Anda mantan Muslim? Bener Bang, KTP masih Muslim. Bahkan sekarang di KTP masih Muslim? 5 bulan lalu. Ya, di KTP masih Muslim. Oke, tapi apa yang meyakinkan 27.000 orang ini yang menonton di TikTok ini bahwa Anda betul-betul tadinya seorang Muslim? Coba. Masa mau tunjukkan KTP Bang? Jangan KTP, maksudnya apa kira-kira yang buat kami yakin bahwa Anda mantan Muslim? Kalau Muslim biasanya tes bacaan Quran, mau nggak? Coba tes bacaan Boleh, Quran, tapi surat apalah terserah, silakan. Surat apa ya? Silakan. Bingung Bang. Nggak apa-apa, apa aja yang masih Anda ingat. Tentu Anda ingat lah, sudah lama jadi orang Muslim kok. Coba. Yang mudah aja Bang, Al-Fatihah aja ya Bang. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, berarti sah nih Muslim. Tuh ya, kalau Muslim kan biasanya tes bacaan Qur'annya. Ya, Muslim itu diukur dari bacaan Qur'annya, seberapa ngarap dia. Gitu. Sah ya? Sah. Oke. Coba Mbak Irma, apa kira-kira yang bikin Mbak Irma meninggalkan agama Islam, Mbak Irma? Panjang sih Bang ceritanya, tapi intinya gimana? Saya di antara ibaratnya teman-teman saya yang lain, saya ibadah paling rajin. Saya sholat tahajud.
Sholat tahajud. Ya, Terus? sholat tahajud hampir berturut-turut lah Bang, berturut-turut. Malam saya sholat tahajud, pagi saya memutuskan untuk Kristen. Waduh. Kok bisa? Kok bisa? Ada satu problem, masalah, dan yang datang, yang merangkul saya, Tuhan Yesus yang datang mengulurkan tangannya Bang untuk saya. Oke, iya. Banyak ya kejadian seperti itu ya. Cuman kalau saya sih begini, kalau orang mengalami hal-hal yang kosmik begitu ya, entah dia dalam mimpi, entah dia dalam sebuah penglihatan atau apa, itu banyak. Cuman saya itu pendekatan saya itu saya pengen melakukan pendekatan ke arah yang akademis begitu. Karena kalau hal-hal kosmik itu kan sulit dibuktikan. Hal-hal kosmik itu kan hanya pengalaman pribadi gitu. Maksud saya ada nggak hal-hal yang bersifat akademik begitu, hal-hal yang bersifat nalar atau logika yang membuat Anda meninggalkan agama Islam gitu. Contoh misalnya, saya malu Bang dengan kelakuan Muhammad begitu, misalnya bagaimana. Masa dia menikahi anak di bawah umur, nyuruh orang minum kencing begitu, atau ada perempuan yang datang kepada Muhammad, akhirnya perempuan itu disuruh menyusui laki-laki yang bukan suaminya begitu. Contoh hal-hal yang bersifat akademis apa begitu yang membuat Anda akhirnya nggak percaya lagi sama agama Islam? Ya mungkin karena pesta seks di surga ya Bang. Nah, banyak muslim ngomong nih nanti nih, kalian memfitnah ya. Saya putarkan videonya kalau ada yang bilang fitnah. Ingat, teman-teman sekalian yang diucapkan oleh Mbak Irma ini, ya, saya akan tunjukkan. Sebentar ya. Ini ada perkataan dari Ustadz Syam, ya, Ustadz Syam di acara Metro TV. Nih, saya putarkan bagi muslim-muslim. Bentar. Bagi muslim-muslim yang merasa tersinggung, wih kamu ngomong kayak gitu ya. Nih, yang ngomong itu teman-teman bukan saya, tetapi seorang ustadz sendiri. Perhatikan, ini acaranya di acara TV, Metro TV. Di Trans TV, acara pengajian. Nih, saya putarkan. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Nah, jadi jangan katakan saya fitnah ya. Awas kamu nanti bilang saya fitnah ya. Bukan fitnah, yang dikatakan Irma ini benar. Cuman umat muslim malu-malu. Begitu. Jadi itu alasan Anda akhirnya meninggalkan agama Islam ya? Salah satunya ya? Salah satunya. Iya. Jadi kepada muslimah-muslimah yang lain, jangan kalian takut-takut untuk meninggalkan agama Islam. Ya, tanya, ada kok komunitas-komunitasnya itu. Apalagi yang perempuan-perempuan, kemarin kan sudah saya kasih tahu tuh ada salah satu channel teman saya itu namanya Yuli. Itu perempuan. Jadi kalau perempuan-perempuan boleh gabung ke sana, kesaksian. Saya mantan muslim gitu. Cuman jangan asal percaya-percaya aja. Dites dulu bener nggak dia mantan muslim, karena ada orang ngaku-ngaku gitu. Giliran dites ternyata Kristen. Nah gitu saya nggak suka. Tapi kalau dari bacaan Al-Fatihahmu saya yakin kamu mantan muslim. Seperti itu. Seperti itu ya. Mungkin ada seorang ini, sebentar, seorang muslimah yang lain, coba ya saya kasih di Ririn Kondo, sebentar. Saya konfirmasi dulu ya. Dari kemarin kita banyak didatangi wanita-wanita. Ya Ririn Kondo, selamat malam. Halo Ririn. Selamat malam. Kiri. Ya. Ririn silakan nyalakan kamera. Saya mau screenshot ini. Halo Ririn.
Ntar. Oke, Ntar. Ririn selamat malam. Ini Oke. Anda ini muslim atau bagaimana? Malam. Malam Kak. Ya, muslim atau Katolik bagaimana? Kak, Katolik. Terus Anda naik ke sini mau Enggak, ngapain? Katolik, asli Katolik. Terus Anda mau ke sini mau ngapain? Fans Kakak, boleh Trisenda. Oke, baik. Saya mohon Aku maaf prinsip ya. Saya boleh harus nggak? tegas. Saya turunkan. Jangan sakit hati. Saya turunkan. Saya mohon maaf. Saya turunkan. Sekali lagi teman-teman ya. Kalau Anda ke sini, Anda harus punya sesuatu yang Anda berbeda begitu ya. Contoh misalnya Anda dari Muslim tadinya terus pindah Kristen begitu. Boleh Anda naik ke sini. Tapi awas nanti Anda malu kalau saya buktikan bahwa Anda bohong ya. Jangan bohong. Anda benar-benar dari mantan Muslim. Oke, coba ini saya kasih naik SS affiliate. Halo SS. Halo. Halo. Oke, baik saya turunkan ya. Oke, mungkin apa yang mau Anda sampaikan? Sebentar, saya kasih naik juga nih Fani. Ya sambil Anda menyampaikan coba. Ini Bang, maksudnya kan banyak tuh Bang, keluarga, teman, sahabat yang selalu bilang di hati kecilmu pasti masih ada Islam, baliklah ke Islam. Banyak Bilang Bang. gitu Tapi dia. kan, tapi kan saya kan selalu bilang pas saya jatuh, pas saya di bawah, kalian di mana? Coba ini kayaknya Sama muslimah Tuhan ini. Yesus. Ria HLW. Coba Ria HLW. Ya Ria, silakan nyalakan kamera Ria. Udah nyala kameranya, tapi gelap. Halo Ria. Halo Ria. Jangan naik ke sini terus ngambek bisu Ria. Nanti kamu saya nyanyiin lagu loh. Silakan Ria, nyalakan kamera. Nggak berani ngomong kan? Oke lah, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan lagi lanjutannya tadi, Irma? Intinya saya waktu ke gereja, pertama kali ke gereja dapat komunitas apa, Bang, baru yang namanya? menyenangkan begitu ya? Iya. Intinya dapat kedamaian hati lah Bang. Iya, seperti itu. Oke. Kalau di masjid Anda cuma dengar bagaimana ustadz-ustadz bercerita tentang wanita-wanita di surga gitu ya. Kalian ini kalau tidak mau dipoligami di dunia, maka di surga tetap kalian dipoligami. Betul? Kan itu ceramahnya ustadz di masjid-masjid, betul? Betul. Iya. Bahkan kalau kalian ya baca-baca hadis, nanti dikatakan perempuan-perempuan, bagi perempuan yang merelakan suaminya kawin lagi, maka pintu surga akan terbuka lebar. Bilang aja, modusmu, bilang gitu sama dia. Jadi memang teman-teman banyak di dalam cerita-cerita dalam agama Islam ini, banyak hal-hal yang dalam tanda kutip itu seperti membodoh-bodohi kaum wanita, teman-teman. Ya kan? Bahkan disunahkan, wanita-wanita kalau kalian tidur jangan pakai baju. Harus telanjang bulat wanita-wanita kalau tidur. Sesuai dengan sunnah, gitu kan? Jadi ajaran agama Islam itu memang dia hal-hal begitu, memang isinya hal-hal begitu. Iya. Iya pokoknya lucu-lucu lah ya. Kalau kita nonton, itu sudah banyak viral loh di media sosial ya. Mungkin banyak teman-teman muslim yang menganggap saya ini fitnah katanya. Padahal hal-hal seperti itu sudah viral di media sosial dan di mana-mana. Mungkin Anda juga pernah dengar, Irma, atau bagaimana? Silakan.
Takut salah Bang, nanti dihujat. Bentar ya, saya cari dulu videonya ya. Saya cari videonya. Sebentar ya. Bagaimana ada sebuah video yang sangat viral. Bentar. Saya coba putarkan ya videonya ya. Sabar. Ini video viral ini di mana-mana teman-teman ya. Bentar. Oh sebentar, banyak musik-musiknya sih sebentar ya. Video ini kalau dicari nggak ada teman-teman. Tapi kalau nggak dicari, coba nih. Sebentar, gimana sih ini? Videonya mana sih ya? Membunuh Wahyudi, berhubungan apa begitu sama dengan membunuh 40 Wahyudi. Aduh, kalau dicari videonya nggak ada. Kalau dicari nggak ada videonya, tapi ada itu videonya. Viral itu. Bagaimana cara mendapatkan pahala? Cara mendapatkan pahala adalah dengan cara melakukan hubungan intim. Pahalanya sama dengan membunuh 40 Wahyudi. Ada videonya itu. Besok teman-teman upload lah itu biar makin viral. Oke lah ya gitu ya Irma ya. Oke? Oke. Terima kasih Irma ya. Saya turunkan ya. Oke. Habis ini kalau dapat inbox dari muslim-muslim, dicuekin saja. Ya. Pasti kamu dapat inbox banyak itu ya. Entah ancaman lah, entah apa lah. Pasti. Iris kuping saya kalau nggak ada inbox ke kamu nanti ngomong gitu. Oke? Oke. Saya turunkan ya Irma ya. Oke, saya turunkan. Tapi setidak-tidaknya sekarang sudah berani orang bersuara ya teman-teman ya. Selama ini kan mereka takut itu. Ya, oke. Kita kasih naik ada Panglima AMD. Coba Panglima AMD ya. Ya Panglima, silahkan nyalakan kamera Anda. Bang. Ya, silahkan nyalakan kamera dulu Bang. Oke, iya. Bang Panglima ini Muslim, penyembah Muhammad atau Kristen? Nah, saya Kristen Bang. Kenapa Anda mengajukan permintaan naik? Oke, langsung saya turunkan saja. Jangan sakit hati ya, jangan sakit hati. Teman-teman Kristen, kalau saya turunkan jangan sakit hati ya, karena memang aturannya kayak begitu. Kalau ada Kristen naik, langsung kita turunkan. Kita kasih naik ada Yusuf. Oke, Yusuf. Rakyat sukses. Ya, Yusuf. Silakan nyalakan kamera. Oke. Halo Bang Yusuf, Kristen penuhan Yesus atau Islam penuhan Muhammad? Jangan dibisukan Bang Yusuf. Oh dibisukan? Saya beragama Islam. Sebentar, kurang dengar tadi karena terjeda. Gimana? Saya Yusuf Islam. Yusuf Islam, oke. Iya. Silakan Bang, silakan. Apa yang mau Anda bahas? Ya, kenapa nggak masuk Islam aja Bang? Kenapa saya tidak masuk Islam? Karena saya tahu kalau saya jadi Islam, saya akan menjadi pengikut orang mati di kuburan seperti Anda. Nah, yang mati siapa? Kok di kuburan kok mati penyembah gitu maksudnya? Bang, Muhammad itu adalah sosok yang Anda ikuti, betul atau salah? Yang diikuti setelah Allah, setelah Tuhannya. Jadi
Muhammad Sebentar, itu kalau sebentar Bang. Coba perhatikan kata-kata saya. ya Allah kan tidak pernah turun ke dunia, betul? pernah kalau dia mau. Pernah turun ke dunia. Kapan Allah turun ke dunia? Gimana? Kapan Allah turun ke dunia? Ya dulu Di mana ayatnya dia turun ke dunia? di kitab Kitab mana? Al-Quran. Mana? Surat Al-Quran. berapa ayat berapa? Ya cari sendiri. Saya Kok juga cari lupa. sendiri? Loh, Anda yang ngomong kok saya nyuruh nyari. Itu sama saja gini. Anda datang ke kantor polisi kan? Anda datang ke kantor polisi nih. Pak, si Anu ini, si ini mencuri. Mana buktinya? Ya cari sendiri. Anda setidaknya Ya, apa punya urusannya bukti-bukti kita- awal. Bukti Allah awal sampai bahwa tuduhan turun Anda ke itu gitu loh. dunia, itu urusannya apa? Tadi saya Hubungannya tanya, apa? Karena- betulkah Anda ini pengikut Muhammad? Saya pengikut Muhammad. Betul. Oke, betulkah Muhammad ada di kuburan? Ya kalau sekarang jelas karena Oke, beliau sudah berarti meninggal. Anda pengikut orang dalam kubur, betul? Betul. Wih, Kalau begitu. Betul. kenapa saya tidak mau jadi Islam? Karena nanti saya mirip seperti Anda, jadi pengikut orang dalam kubur. Yang harus diikuti itu adalah Yesus. Makanya ikut Yesus tidak sama seperti ikut orang dalam kuburan. Nah, emang kenapa? Misal orang itu harus ikut Yesus itu harus kenapa? Karena kita ini kan tujuan kita ini kan adalah hidup yang kekal, betul? Ya enggak. Oke, sekarang saya tanya, Hidup tujuan kekal Anda, gimana? tujuan akhir, final Ya. destination bagi orang-orang yang mengimani tentang adanya kehidupan yang akan datang apa? Maksudnya gimana itu? Kok hidup kekal? Hidup kita Sulit nggak ada yang nih, kekal loh. Itu harus mati kan? Bang, Semua orang akan mati. Kok masih hidup iya, kekal? Gimana? betul. Anda percaya nggak dengan Iya. kehidupan setelah kematian? Ada. Ada. Tapi di akhirat. Oke. Artinya Anda percaya bahwa setelah mati kehidupan itu tidak berakhir, tetapi manusia nanti akan masuk kepada fase yang kedua, yaitu kehidupan yang kekal, iya kan? Betul. Oke. Ada nggak contohnya di dalam agama Islam? Ada kehidupan yang kekal itu? Kebangkitan itu ada nggak contohnya? Mana? Ya ada ketika nanti kita di apa namanya Itu hari kan kiamat nanti itu. contoh yang sudah ada, yang sudah terjadi apa? Di mana? Sekarang ada ketika Nabi Isa itu nanti akan turun membela umat Islam seperti itu. Contoh dari yang udah Dajjal. terjadi kok nanti sih? Gini, saya tunjukin biar Anda paham. Dengar. Nah, emang ada di agama Kristen? Ada. Dengar. Dengar. Apa? Jadi di dalam Injil, Yesus itu dikatakan dia wafat, meninggal, mati. Kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Setelah dia bangkit, dia memberitakan kepada murid-muridnya itu tentang kebangkitannya itu. Bahwa dia hidup sampai selama-lamanya. Nah, itu sebagai bukti bahwasanya kehidupan setelah kematian itu ada. Kebangkitan setelah kematian itu ada dan terjadi. Dan itu terjadi kepada Yesus. Makanya Emang kami Yesus punya itu- tenang. Nanti Anda gantian bicara. Jadi kami punya pengharapan tentang kehidupan yang akan datang itu. Kami punya pengharapan, kami punya sesuatu yang pernah terjadi bahwa hidup yang akan datang itu ada dan sudah terjadi. Maka kami percaya bahwa ketika nanti kami mati, maka kami juga akan bangkit dan hidup yang kekal seperti bagaimana yang terjadi kepada Yesus. Sedangkan di dalam agama Islam, kehidupan setelah kematian, kebangkitan itu hanya omon-omonnya Muhammad. Kenapa saya katakan hanya omon-omonnya Muhammad? Muhammad sendiri ada di kuburan. Nah, seandainya Yesus tidak bangkit, seandainya ada itu di dalam Injil, ya, seandainya Yesus tidak bangkit, maka
buang aja itu Bible itu ke tong sampah. Semua iman ini nggak ada artinya kalau Yesus itu tidak bangkit. Makanya orang Kristen itu punya harapan besar tentang hari kebangkitan itu. Tentang kehidupan yang akan datang itu bukan sebuah hayalan, tetapi sesuatu yang sudah terjadi. Sedangkan dalam agama Islam, itu cuman hayalan orang mabuk kecubung. Sekarang saya tanya, di dalam agama Islam, siapa yang bangkit mengalahkan maut? Nah, udah beda apa namanya? Dasar aja. Udah beda dasar aja. Karena iya, makanya saya bilang kehidupan enggak, setelah udah, kematian di dalam udah agama mati, Islam memang. itu cuman omong kosong. Nah, Yesus itu dalam Islam itu kan Isa. Emang beliau kan Lari lagi kemana-mana nih orang. Bang, Anda percaya tentang kehidupan setelah kematian? Anda percaya itu enggak? percaya dong, Apa percaya. dasarnya Anda percaya itu? Dasarnya? Ya Nah, perintah apa dasarnya? Al-Quran dan Sunnah. Gimana? Dasarnya itu pernah terjadi. Gimana sih? Ternyata dalam agama Islam Anda Loh, baca nggak itu harus dari A sampai Z. Nggak ada itu, nggak pernah ada. Nggak harus terjadi dulu. Iya, Nggak harus terjadi iyalah, semuanya. gimana? Semua kebenaran itu nggak harus terjadi dulu. Oke, Misalkan, sekarang saya tanya. Lalu atas dasar apa Anda percaya kehidupan setelah kematian? Saya memiliki kebenaran bahwasanya Bang Edis itu ngerokok itu tidak baik untuk kesehatan. Saya itu nggak harus melakukan rokok dulu untuk Ya, tapi orang lain sudah ada yang terjadi kan? kesehatan itu bagus. Betul, Seperti pada itu. dirimu. Begitu Pada dirimu juga. itu tidak terjadi, tapi pada orang lain sudah terjadi, betul? Betul. Iya, artinya itu sudah terjadi atau sudah Tapi pernah itu kan dibuktikan. bukan intinya Contoh. bukan terjadi atau tidak Tenang. terjadi. Tarik napas. Lah ya tenang, kita juga Hembuskan. tenang. Itu bukan Tarik tidak napas. bukan pernah terjadi. Hembuskan. Poinnya itu, Baik. poinnya begini. itu pada kebenaran itu sendiri bukan Baik. pada. Jadi begini. Seperti itu. Oke, jadi begini. Nah, kalau Betul udah yang baik, Anda jadi katakan, panjenengan jadi bahwa Islam saja. itu tidak terjadi kepada diri Anda, tapi terjadi kepada orang lain. Contoh, di rumah-rumah sakit, hasil survei membuktikan bahwa orang kena kanker paru-paru gara-gara rokok, orang kena penyakit paru-paru gara-gara rokok, sudah banyak contohnya. Kita nggak kekurangan bukti-bukti atau karya-karya ilmiah, hasil penelitian observasi kajian-kajian saintis yang membuktikan bahwa rokok menyumbang kematian akibat kegagalan paru-paru, fungsi paru-paru itu sudah banyak sekali. Walaupun Anda tidak mengalaminya, ada contoh lain. Nah, sekarang saya tanya tentang kebangkitan orang mati atau adanya kehidupan setelah kematian. Dari mana Anda punya dasar iman itu? Sekarang kembali ke perumpamaan tadi. Enggak, Bahwa tenang dulu. dasar Saya itu- mau tanya sama kamu. Iya, seperti itu. Dasar Saya kamu jelaskan percaya dulu. bahwa Saya adanya jelaskan kehidupan dulu. setelah kematian itu dari mana? Iya, saya jelaskan dulu tentang kebenaran itu tadi. Anda salah berpikir tentang kebenaran. Kebenaran itu kita itu pegang ketika dasarnya itu udah kuat. Nah, Bang Edi sendiri mengikuti dasar yang tidak kuat seperti itu. Orang ngomong apa? Itu kitabnya sudah berubah-ubah, beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu Lari lagi ke situ. sampai sekarang Memang sulit. ya, sulit juga apa itu. Bang, kita ini bukan membahas Nggak usah tentang marah-marah gitu. gimana? Yang penting kita itu memegang kebenaran itu dengan dasar yang kuat, seperti karya ilmiah yang Abang Edis lakukan tadi. Orang itu merokok itu bakal ada kesehatannya seperti itu. Nah, kita melakukan karya ilmiah, kemudian itu kan dasarnya. Jadi kita itu harus memegang dasar yang benar. Nah, Al-Quran itu adalah kitab yang sudah terjadi kemurniannya dari dulu, dari awal Allah itu Islam itu ada. Kita itu membahas mengenai apa dasar kamu meyakini tentang adanya kehidupan setelah kematian.
Kamu malah bahas tentang Quran tidak dirubah-rubah. Apapun pertanyaannya, orang Islam yang penting bunyi. Kita percaya itu karena dasar yang kuat seperti itu, Bang Edis. Baik, saya akan tunjukkan kepada kamu. Saya bacakan ya, saya bacakan nih. Ini sudah dijelaskan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita mulai dari ayat yang pertama, ya. Tapi ini terlalu panjang. Saya bacakan saja inti-intinya, poin-poinnya ya. Nih. Karena berita yang saya sampaikan kepada kalian adalah berita yang paling penting yang sudah saya terima sebelumnya, yaitu bahwa Kristus Yesus sudah mati menanggung hukuman atas dosa-dosa kita seperti yang tertulis dalam kitab suci. Setelah dia dikuburkan pada hari yang ketiga, Allah menghidupkan Kristus kembali dari kematian seperti yang tertulis dalam kitab suci. Kemudian Yesus menampakkan dirinya kepada Petrus, lalu kepada ke-12 rasulnya. Sesudah itu dia menampakkan diri kepada 500 orang lebih saudara-saudara seiman kita pada waktu yang sama. Sebagian besar dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa sudah meninggal. Selanjutnya Yesus menampakkan diri kepada adiknya yang bernama Yakobus, lalu kepada semua rasul. Terakhir, dia juga menampakkan diri kepada saya. Jadi saya menjadi rasul yang paling akhir, ibarat bayi yang lahir terlambat. Itulah sebabnya saya menganggap diri sebagai yang paling hina di antara semua rasul-rasul. Bahkan saya tidak layak disebut rasul. Karena pernah menganiaya umat Allah sebelum saya percaya kepada Yesus. Namun yang menjadi seperti sekarang ini hanya karena kebaikan hati Allah. Dan saya tidak menyia-nyiakan kebaikan itu. Dan cara bekerja keras dan seterusnya dan seterusnya. Nih, saya bacakan ya masalah kehidupan setelah kematian. Nih, saya bacakan ya. Seandainya tidak ada kebangkitan orang mati, berarti kami sudah berbohong dan mengajarkan yang salah tentang Allah. Dan selama ini kami memberitakan bahwa Allah menghidupkan Kristus kembali. Andai kata benar bahwa orang mati tidak akan dihidupkan kembali, berarti Kristus juga tidak pernah dihidupkan kembali. Dan seandainya Kristus tidak dibangkitkan kembali, percuma saja keyakinan kita dan kita masih dikuasai oleh dosa. Seandainya tidak ada kebangkitan, berarti saudara-saudara kita yang mati dalam keadaan percaya kepada Kristus juga sudah binasa. Nah, seandainya pengharapan kita kepada Kristus hanya berlaku untuk kehidupan di dunia ini saja, kita orang yang paling malang di antara semua manusia. Tetapi sesungguhnya Kristus sudah dihidupkan kembali dari antara orang mati. Itulah yang menjadi jaminan bahwa orang-orang yang lain yang sudah mati juga pasti akan dibangkitkan kembali. Itulah jaminan bahwa orang mati akan dibangkitkan. Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu. Kamu percaya tentang kebangkitan orang mati? Saya percaya semua orang itu akan dibangkitkan. Oke, dasarnya kamu percaya itu apa? Saya percayanya. Tenang. Dasarnya kamu percaya tentang kebangkitan orang mati itu apa? Gimana? Dasarnya kamu percaya tentang kebangkitan orang mati itu apa? Ya, Al-Quran dan hadis juga. Itu bukan dasar percaya. Harus ada orang yang mati kemudian bangkit. Dan lain-lainnya itu. Oke, siapa yang mati kemudian bangkit? Di dalam agamamu siapa yang mati kemudian bangkit? Siapa? Kita nanti semuanya itu akan bangkit semua. Nanti. Makanya saya bilang. Dalam kepercayaan Islam, Nabi Isa itu tidak wafat, tidak kubur. Tapi memang dari dulu tidak gitu. Gimana tuh Anda itu? Oke, dia mau melarikan tema. Oke. Di mana Isa sekarang? Sekarang gini aja, Bang. Tenang coba. Di mana Nabi Isa sekarang? Dasarnya. Mending abang itu jadi Islam aja. Karena kemurnian. Sebentar. Yusuf, saya mau tanya sama kamu. Sampai sekarang Yusuf, di mana Nabi Isa sekarang berada? Di Arsy. Mana ayatnya? Di Arsy. Ya, aku juga lupa.
Kalau aku Dari bukan ahli tadi ini agama. ngomong fitnah. Makanya teman-teman, ketika Islam membuka mulutnya untuk menjelaskan Al-Quran, disitulah mulutnya akan mengucapkan dusta yang tiada pernah berhenti. Ya itu kan omongmu yang nggak perlu didengerin kan. Oke, Jadi tapi aku saya turuti saja kalau omonganmu. omonganmu itu Berarti Isa di arsnya. hanya Sebentar. filsuf aja. Jadi Yang nggak ada duduk di atas dasarnya. arsi siapa? Padahal kita itu bicara itu melalui data, Yang fakta, duduk di dan atas yang arsi bisa siapa? dipegang. Seperti itu Bang. Jadi Anda itu ngomong ya juga asal ngomong, dusta juga Anda itu. Tidak ada Dusta. Saya ngomong berdasarkan kesaksian para saksi mata. Di Saksi mana apa? murid-murid Yesus Buktinya adalah apa? saksi mata dari semua yang terjadi ini. Di mana Buktinya para murid-murid apa? telah disuruh Apakah oleh Yesus. buktinya itu Kamu valid? adalah saksi dari semuanya ini. Mulai dari sekarang, kabar tentang pemberitaan ini harus diberitakan kepada seluruh penjuru bumi. Nah sekarang saya mau Emang tanya itu sama buktinya kamu. ada. Kamu dapat Emang itu Isa duduk buktinya di ada. arsi itu dari mana? Di mana? Kamu bilang Isa duduk di arsi itu dari mana? Ya dari pengajaran agama. Oke, siapa yang duduk di atas arsi? Gimana? Yang duduk di atas bukan ars di apa? atas, tapi di langit. Tadi salah, tadi saya yang awal. Salah sekarang. Ya. Sekarang salah. Oke, Isa di langit. Di mana ayatnya? Ya aku pernah denger aja, aku enggak. Oke, udah berapa tahun dia di langit? Gimana? Udah berapa tahun dia di langit? Udah lama, aku enggak. Makan apa dia di sana? Enggak tahu. Dia Itu kalau kan ke sana. Ngomong sama kalian ini nggak jelas. Teman-teman, kekristenan itu kita nggak bicara dongeng-dongeng omong kosong hal-hal tahayul, teman-teman. Kalau kita ngomong-ngomong tahayul, nggak usah ngapain kita ngomong-ngomong tahayul. Kristen itu bukan soal tahayul, teman-teman. Ada faktanya, ada kejadiannya. Kita ini kan hidup tahun 2025. Kita nggak lihat gitu loh. Lalu atas dasar apa kita percaya dengan pemberitaan ini? Nah, makanya teman-teman itu ada kajian khusus namanya. Ketika Yesus bangkit, ada salah satu muridnya yang tidak percaya kepada Yesus. Dia bilang itu omong kosong itu semua. Ya, dia bilang itu seperti isapan jempol, dia anggap itu lelucon itu semua. Tapi Yesus menampakkan diri kepada dia. Ketika Yesus menampakkan diri kepada dia, disuruh oleh Yesus, coba taruhlah ini jarimu itu ke bekas tangan dan lambungku, kata Yesus. Apa kata Yesus? Karena kamu melihat, kamu percaya sekarang. Kamu sudah melihat dan kamu percaya. Tapi apa kata Yesus? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu kata Yesus. Itu pesan kepada orang-orang yang hidup di zaman tahun 2025 ini seperti kita. Kita nggak lihat, kita nggak hidup di zaman itu. Tapi pemberitaan saksi-saksi mata, pemberitaan para murid itu yang memberitakan kita. Nah dari situlah kita punya pengharapan tentang hari kebangkitan itu. Seperti itu teman-teman ya. Sementara kebangkitan dalam agama Islam itu nggak ada. Di mana ada kebangkitan dalam agama Islam? Makanya satu-satunya cara untuk menghancurkan iman kekristenan itu cuma satu cara. Anda buktikan bahwa kebangkitan Yesus itu dongeng. Anda buktikan bahwa kebangkitan Yesus itu omong kosong. Itu yang harus Anda buktikan. Kalau Yesus tidak bangkit, bubar. Kristen itu bubar. Dan kalau Yesus tidak bangkit, maka agama, hal-hal kosmik Tuhan itu omong kosong semua. Buang semua itu ke tong sampah. Ya. Ya. Kalau kebangkitan Yesus itu adalah dongeng dan omong kosong, ya, maka sudah waktunya kita buang Tuhan ke tong sampah, itu. Karena nggak ada gunanya. Gitu loh. Semua cerita-cerita tentang Tuhan, semua cerita-cerita tentang penciptaan langit dan bumi dan lain sebagainya, itu nggak pernah ada. Gitu loh. Seandainya kebangkitan itu tidak ada. Cuman itu, cara menghancurkan kekristenan hanya itu. Buktikan bahwa Yesus tidak bangkit, itu. Hanya itu sebenarnya.
Makanya iman atau pondasi dasar kekristenan itu adalah kebangkitan Kristus. Seandainya Yesus tidak bangkit, maka buanglah Bible ke tong sampah, buanglah agama ke tong sampah. Seperti itu. Ya. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Kacong Fikri. Dia sudah lama nunggu di bawah ini. Kacong Fikri. Yuk, silakan Kacong Fikri. Ya, siap, Dis. Ya, silakan Kacong Fikri, nyalakan kamera Anda. Siap. Ya, silakan Kacong Fikri, kamu sudah Terima lama kasih, ngantri Dis. di bawah. Sudah Apa yang mau Anda sampaikan? Ya, enggak cuma tanya aja, Dis. Sebetulnya Apa saya itu? enggak terlalu paham dengan agamaku sendiri. Tidak paham dengan agamamu sendiri. Kan sudah saya bilang Kacong Fikri, alasan kamu masih Islam karena kamu tidak paham agama Islam. Terbukti kan? Kamu barusan mengkonfirmasi kan? Terbukti nggak omongan saya? Iya, maksudnya enggak terlalu. Dengar Kacong Fikri. Kamu sering nggak mendengar saya ngomong alasan seseorang masih Islam karena dia nggak ngerti agama Islam? Sering dengar omongan itu? Enggak pernah. Gimana? Memang dalam agama Gimana? Islam diizinkan berdusta, teman-teman, dalam 3 hal. Fikri, Kacong, kamu kan sudah sering naik channel saya. Bahkan dari tadi, kamu saya lihat itu nongkrong di bawah, di kolom antrian. Sudah berapa jam kamu nunggu di kolom antrian? Setengah jam mungkin. Setengah jam. Kalau setengah jam, pasti kamu sudah dengar saya tadi ngomong. Alasan seseorang Islam karena dia nggak ngerti agama Islam. Dan kamu barusan mengatakan bahwa kamu tidak paham agama Islam, betul? Enggak terlalu banyak paham dengan agama. Iya, alasan kamu masih Islam karena kamu nggak paham agama Islam. Kalau kamu paham agama Islam, besok pagi kamu telepon tukang loak, kamu suruh ngangkat hadis-hadis dan buku-buku agamamu dari rumah. Gimana sih? Islam itu perlu hanya sudah benar. Agama Islam yang paling benar soalnya gitu. Benar. Itu seakan-akan ragu, makanya. Oke, baik. Di agama kamu itu seakan-akan ragu. Jadi agamamu itu mencari yang gimana gitu. Seakan-akan nggak terlalu percaya sama agama kamu gitu. Jadi kalau di Islam nggak perlu mendalam. Dengerin Bu. Di agama Islam coba kita mau mendengar dulu apa-apa. Gimana? Di agama kamu itu kan kayaknya jangankan yang nggak percaya sama agama kamu aja ragu sama agamamu sendiri di situ. Ragu dengan agama saya sendiri. Contohnya misalnya? Contohnya ya, pengen tahu. Kamu itu kan terlalu mendalami kayak apa kehidupan orang Islam di agama Islam kayak apa gitu kan? Kan nggak nyambung kan? Aduh, oke Kacong. Sehubungan kamu nggak jelas, saya undang Muslim yang lain ya. Nggak jelas gimana? Ayo. Masalahnya kamu ngomong nggak jelas, saya nggak jelas intinya kamu ngomong kemana-mana. Ya, saya naikkan Muslim yang lain. Aduh, Kacong. Oke, kita kasih naik ada Boba. Ya, Boba, silahkan nyalakan kamera, Boba. Halo, Boba. Jangan ngambek, Boba. Oke, baik, kita turunkan ya. Oke. Ya, Boba, Anda Muslim? Islam. Apa? Islam.
Krislam. Krislam. Apa itu Krislam? Kristen Islam. Kristen Islam. Di KTP apa tertulis? Kristen. Dah, saya turunkan. Enggak jelas juga ini. Yo. Luar biasa ya. Kita bisa lihat bagaimana Roh Kudus bekerja bahkan lewat dialog sederhana. Semua bisa terjadi saat kebenaran disampaikan dengan kasih dan kerendahan hati ya. Kalau hari ini saudara merasa diberkati, jangan lupa klik tombol like, bagikan video ini ya ke teman-teman grup-grup ya, saudara ya, dan ikuti gitu ya. Dan pastinya tuliskan di kolom komentar apa yang saudara rasakan. Kalau bingung mau nulis apa, cukup tuliskan aja dengan iman ya, tuliskan Tuhan Yesus luar biasa atau aku siap dipakai Tuhan untuk jadi berkat. Terima kasih sudah menonton saudara-saudaraku, semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Tetap semangat, tetap setia dan terus menjadi terang di tengah dunia ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all.